Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tuntunan Al-Quran dan Sunnah di bulan Dzulhijjah, atau lebih spesifik nanti amalan-amalan Rasulullah SAW di bulan Dzulhijjah. Ini penting nanti kita bahas dalam pertemuan kali ini. Ya, pertama, karena nanti diisyaratkan oleh Nabi SAW, seperti barangkali sebagian Anda telah mengikuti dalam sesi ta'lim sebelumnya, ada waktu yang sangat singkat Pak, Bu, hanya terdapat di bulan Dzulhijjah saja, dan waktunya tidak panjang. Itu diisyaratkan di hadis Nabi, dikomentari oleh para ulama sebagai di antara waktu yang paling spesial karena keutamaannya itu bahkan bisa melebihi Ramadan. Jadi kalau Anda tidak dapatkan tahun ini, ya, itu harus nunggu tahun depan, dan tahun depan belum tentu hidup ya. Karena itu beberapa hal-hal yang seringkali dikerjakan oleh Nabi SAW sebagai rutinitas itu yang coba kita keluarkan ya. Bahkan saya coba juga bawakan satu referensi kitab dari Sahih Muslim untuk menguatkan kajian kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada apa yang kita bahas insyaallah. Baik, referensi yang akan kita ambil pertama, kita ambil dulu dari Al-Qur'annya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189, posisi paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189. Kemudian kita ambil hadisnya secara spesifik, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518 dari Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 2452. Kemudian hadis riwayat Muslim nomor hadis 1162. Nanti coba kita tuliskan kembali. Kemudian yang terakhir kalau masih ada waktunya, hadis riwayat Muslim nomor hadis 1977. 1977 ya. Kalau Anda lihat di kitab syarahnya ya, syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi 9 jilid, di jilid yang ke-7 ya, terbitan Darul Hadis cetakan tahun 2004 atau 1425 Hijrah, halaman 152 sampai dengan halaman 155 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali ada seorang sahabat Nabi junior, masih kecil Pak ya. Di sahabat Nabi itu dibagi pada 3 bagian. Ada sahabat-sahabat yang belia ya, kisaran anak-anak kecil itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ada sahabat Nabi kalangan pemuda ya, kenal dengan fata, yang tadi gulam ya, gulam anak-anak kecil, yang ini fata kalangan menengah ya. Dulu angkatannya Ali bin Abi Thalib ya, dan kawan-kawannya radhiyallahu taala anhum. Kemudian angkatan rijal ya, orang-orang yang sudah matang ya, kalangan-kalangan sepuh seangkatan Abu Bakar, Umar, Uthman dan sebagainya. Nah, sahabat belia ini salah satu di antaranya adalah putranya paman Nabi ya. Paman Nabi bernama Abbas bin Abdul Muttalib, usianya 3 tahun, hanya beda 3 tahun dengan Rasulullah SAW. Beliau lebih sepuh ya, lebih sepuh Abbas 3 tahun dari Nabi. Abbas ini Pak, ini informasi saja untuk menguatkan, beliau ini aktivitasnya seorang pengusaha Pak, pedagang, pebisnis, sibuknya luar biasa. Tapi di antara kesibukannya ini masih sempat meluangkan waktu di sela-sela waktu luangnya untuk menghadiri majlis Nabi ya, sampai bisa hafal 200 hadis itu. 200 hadis. Anda jangan kira menghafal hadis itu mudah ya. Lebih mudah menghafal Quran dibandingkan hadis. Lebih mudah ya. Karena Quran pertama kali itu ada jaminan dari Allah untuk diberikan kemudahan dalam menghafalnya. Ya, bahkan disebutkan 4 kali di surah 54 saja. Al-Qamar itu ya. Ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Quran untuk diingat, dihafal. Maka adakah di antara Anda yang ingin mengingatnya? Ya. Makanya jangan heran kalau lihat anak-anak kecil itu sekarang, Masya Allah. Ini jangan bicara orang Arab deh. Di Indonesia sekarang, ini ada gerakan-gerakan Masya Allah, mencintai Quran. Ya, rumah Quran tumbuh di mana-mana. Ya. Kami bahkan sempat dengar informasi beberapa tempat tuh anak-anak kecil kita usia 4 tahun, 5 tahun, itu rata-rata sudah setengah Quran, Pak. Ya, di beberapa tempat tuh. Ya, terakhir kami kunjungi Payakumbuh ke Padang, ya. Bahkan wali kotanya Masya Allah juga sudah luar biasa dia. Itu ada pendekatan-pendekatan, ada kemudahan.
Ada jaminan. Hadis tidak ada. Ya, hadis tidak ada. Makanya bapak pun, ibu pun lebih mudah menghafal Quran dibandingkan hadis. Coba cek ya, sampai sekarang juz amma aja sudah berapa ayat Anda hafalkan itu? Bukan berapa surat, berapa ayat. Ya. Dan itu harokatnya persis sama, harokatnya, kalimatnya, segalanya. Hadis satu saja coba deh hadirkan. Satu hadis yang harokatnya semuanya sama, dari mulai titik sampai dengan yang lainnya. Itu nggak mudah. Ya. Di Quran ada jaminan, hadis tidak. Yang kedua, Quran itu dijamin langsung oleh Allah, tidak akan pernah berubah. Ya, alhamdulillah. Di Quran surah ke-15 ayat 9, ya, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran untuk digunakan sebagai zikir, kami yang jaga. Jadi nggak akan pernah berubah. Ya, tidak berubah. Dari harakatnya zaman Nabi sampai kini tidak ada perubahan. Bahkan harakat titik sekalipun. Ya, titik sekalipun. Walaupun baru dimulai di masa Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya. Hadis tidak. Nggak ada jaminan. Ya, makanya ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh sementara orang yang iseng. Kan? Sehingga muncul istilah, maaf, ada hadis dhaif. Ya kan? Ada hadis maudhu' yang palsu, yang majhul, yang mudallas, macam-macam. Quran nggak ada. Pernah dengar istilah sampai hari ini? Quran dhaif. Ya kan? Quran maudhu' nggak ada. Quran ya Quran. Karena ada jaminan. Tapi poinnya, ini orang keluarga Nabi, sahabat Nabi, kerabat Nabi, sibuknya luar biasa, masih bisa menghafal hadis. Kan? Karena itu coba kita komparasikan dengan kita selalu ya. Dalam ilmu hadis itu kalau disebutkan orang atau sanad, itu jadi gambaran untuk aktivitas kita. Kita ini bukan keluarga Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan kerabat Nabi, di surga juga belum jelas bersama Nabi, ya sesibuk apa kita? Jangankan hadis, kadang-kadang baca Quran aja sehari belum tentu bisa baca itu. Sibuk apa sih? Ya, Quran bisa dibaca, Quran enggak. Ya, hidupnya Al-Quran, 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 Al-Qurannya enggak dibaca. Sehingga ketika Quran dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, imannya tumpul. Imannya tumpul. Sudah tahu di Quran disebutkan, pilih pemimpin itu kalau ada muslim, mesti muslim. Masih diributkan juga gitu kan. Itu tandanya iman itu enggak bekerja. Karena kebanyakan baca Quran. Ya, logikanya jalan, tapi juga sesat gitu kan. Itu jadi persoalan. Baik. Saya teruskan dulu. Nah, punya anak namanya Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah kecil ini diinvestasikan oleh bapaknya khusus untuk belajar dari Nabi. Jadi kalau beliau itu sibuk-sibuk bekerja, anaknya dititipkan di majlis Nabi. Dari usia 3 tahun, ya bahkan sebelumnya dari mulai merangkak, ya. Itu Masya Allah, ketika Nabi wafat, anak ini baru berusia 13 tahun, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Jadi dalam mainnya, dalam jalannya, dalam merangkaknya, ternyata anak ini belajar, disiapkan oleh bapaknya. Jadi anak-anak sahabat itu Pak, ya penting diketahui, kalau mengetahui mereka sibuk, tuh anak-anaknya yang disimpan belajar. Tapi dari rumah dibekali dulu, diajarkan adab. Ya banyak yang ke masjid Pak, ya subuhan itu, ya waktu maghrib, waktu isya, banyak yang ke masjid anak sahabat. Wah, ada banyak hadis tentang itu, lebih dari 10 hadis. Ya ada yang kemudian ikut bapaknya, ada yang merangkak, ada yang macam-macam, tapi tidak ada yang mengganggu. Ya biasa saja gitu ya. Ya bermain dengan dunia anaknya, tapi dikondisikan oleh orang tuanya sebelum berangkat ke masjidnya. Nah, itu menarik ya. Jadi kalau misalnya bapak ibu pun ingin bawa anak ya, misal untuk ke masjid, itu boleh-boleh saja sah, tapi pelajari dulu adabnya. Bagus, sehingga nanti sejalan seiringan dengan menunaikan ibadah yang berlaku di masjid. Ya, sekarang ada sesuatu yang sering saya komentari, ya, ada suka berubah. Alhamdulillah, ya anak cucu bisa ke masjid, masya Allah luar biasa. Tapi kadang-kadang suka lupa dengan adabnya. Dari rumahnya kadang-kadang ada sementara orang tua yang keliru. Ngapain ribut saja di rumah rame, sana main ke masjid. Suruh main ke masjid. Ya main anaknya gitu kan. Anak-anak kan gimana disuruhnya? Suruh main ya main, kan? Suruh ibadah ya ibadah. Ini anak ini kemudian melahirkan 2 riwayat hadis. Di antara hadisnya adalah nanti hadis yang akan kita dapatkan dan kita bacakan. Tapi yang menarik, karena sering berjumpa dengan Nabi, ya orang bijak, masya Allah, orang tawadhu dan pintar dan saleh, kan? Maka karakter-karakter itu melekat pada dirinya. Ini juga gambaran kalau Bapak Ibu ingin menitipkan anak-anak misalnya di sekolah, cari sekolah-sekolah juga yang membentuk karakternya, tidak hanya ilmunya. Coba lihat lingkungannya, gitu kan? Ada masjid enggak? Lihat guru-gurunya soleh atau tidak. Ya, jangan cuma sekolahnya rame, prestisius. Anda mau nyari prestise apa nyari prestasi? Di hadapan Allah apa di hadapan makhluk? Jangan-jangan pintar tapi salatnya berantakan, kan? Ya, atau mohon maaf, bacaan Qur'annya juga tidak jelas. Atau jangan-jangan bapak ibunya berdoa supaya rajin sholat, rajin baca Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan sholat. Ya, nah ini juga persoalan. Taib. Beliau punya kebiasaan anak ini,
Ya, karena nalarnya jalan sekali, malam itu suka keluar. Melihat-lihat ke langit. Ya. Ini kenapa kok bulan berubah-ubah? Ya, hari pertama sabit, kemudian selanjutnya agak besar, bulat, kemudian berkurang lagi sampai hilang. Nah, secara cepat saja, proses ini secara keseluruhan dikenal dengan ahillah. Jadi perubahan-perubahan fase bulan dikenal dengan ahillah. Kalau satu prosesnya, misal sabit saja, itu hilal namanya. Ya. Kalau berubah lagi, itu hilal namanya. Jadi setiap perubahannya disebut dengan hilal, ya. Kemudian seluruh fasenya disebut dengan ahillah. Maka ditanyakan kepada Nabi, Nabi SAW terdiam, kemudian turun wahyu. Inilah kisah turunnya Quran surah Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang fase-fase perubahan bulan. Kul, katakan, hiya, fase-fase itu mawaqitu linnasi wal hajj. Bisa dijadikan patokan ya bagi orang-orang untuk menentukan waktu beribadah dan menunaikan haji. Baik. Perhatikan kalimatnya ya. Ada waktu beribadah disandingkan dengan haji menggunakan huruf waw. Saya berikan rumus sekarang agak cepat. Dalam bahasa Arab, kalau ada dua keterangan kemudian diberikan huruf waw di tengah-tengahnya, ini menunjukkan bahwa satu hukumnya bisa setara. Ya, saya ulang ya, hukumnya bisa setara. Yang kedua, berlangsung bersamaan, bisa di waktu yang sama. Artinya ada ibadah yang berlangsung di satu waktu, menggunakan kalimat waqit linnas sifatnya umum, disambungkan dengan huruf waw, disebutkan ibadah haji. Nah, sekarang kita tarik dulu sebentar ya, untuk kesimpulannya sedikit. Jadi ada waktu ibadah bersamaan dengan waktu haji. Kalau haji di bulan apa? Dzulhijjah kan? Baik, Dzulhijjah. Baik. Haji di bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa? 10 apa 11? Yang 10 angkat tangan. Yang 11? Ah, yang tidak jelas? Bukan 10, bukan 11, tanggal 9, Pak. Coba yang sudah haji cek lagi tuh. Jangan-jangan wukufnya tanggal 10 gitu kan. Baik. Tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi mulai dari tanggal 9, tapi prosesnya dari tanggal 1 terus berlangsung. Nah, ayat ini menarik. Jadi bersamaan orang haji, haji itu semua orang Islam atau tidak? Tidak, sebagian saja. Sebagian, ya coba cek. Yang haji kan dari Indonesia saja nggak semuanya kan? Ada sebagian. Ini artinya ibadah haji ini sifatnya khusus, tidak berlaku secara umum. Ya, maksudnya dalam keberangkatannya tidak semua orang Islam bisa mengerjakannya sekaligus. Ya. Tapi ayat yang sebelumnya mawaqit linnas menggunakan kata nas terulang 241 kali dalam Al-Quran. Ini nas ini sifatnya umum. Jadi seakan-akan Quran memberikan pesan bersamaan di bulan Dzulhijjah itu ada ibadah umum yang berlaku untuk umumnya manusia atau umat Islam. Ya. Ada ibadah khusus untuk orang haji saja. Tapi hukumnya menggunakan waw. Seakan-akan ingin mengatakan bahwa, mohon maaf, ya, sekalipun orang-orang tidak bisa berhaji, kalau dalam bahasa yang luas, sekalipun orang-orang ada yang tidak bisa berhaji, jangan terlalu pesimis, karena kami sediakan waktu-waktu ibadah bersamaan dengan orang haji yang nilainya bahkan bisa senilai dengan haji. Kalau benar kita mengikutinya. Ya, jelas sampai sini? Baik. Dari sini pengantarnya, kemudian kita pahami ke hadis-hadis Nabi SAW, apa ibadah itu? Ya, kapan itu dilakukan? Untuk yang haji khusus, ya nanti Anda bisa rujuk ke kajian yang lain. Ya nanti di akhir TV kami berikan referensinya, ada petunjuk-petunjuk di situ. Ya, kita sekarang hanya bahas untuk yang umum saja. Bagi yang tidak menunaikan haji, apa ibadah yang dimaksudkan, kapan waktunya, dan seperti apa Nabi SAW mulai merutinkan atau menunaikannya. Baik, kita mulai dengan bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 518 dari Ibnu Abbas, seperti yang tadi Anda tuliskan. Perhatikan alurnya ya, sistematikanya ini agak unik nih. Ayat tadi kan yang bertanya siapa sebelumnya? Ibnu Abbas kan? Ya, Abdullah bin Abbas bertanya pada Nabi, turun ayat tadi kan? Nah, ketika Nabi menafsirkan pun ayat ini, menjelaskan dengan tuntunan amalannya, itu yang terima Ibnu Abbas juga, Pak. Bu. Ini maksud saya begini, ini hadis diriwayatkan, ayat dan hadisnya, ayat ditanyakan, hadis diriwayatkan oleh anak usia kurang lebih 4-5 tahun lah. Jadi hadis yang akan kita baca sekarang ini yang meriwayatkan pada kita anak usia 4 tahun. Ya.
Maksud saya, anak sahabat, ya, keponakan Nabi, dekat dengan Nabi, Masya Allah masih mau belajar sampai meriwayatkan hadis kepada kita. Kita ini anak kita bukan sahabat, bukan keluarga Nabi, gitu kan? Nah, bagaimana menyiapkan anak kita untuk bisa memiliki nilai-nilai kebaikan dalam pandangan Allah dan Rasulnya? Taib. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya agak cepat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan kedua orang tuanya. Rumus cepat. Dalam ilmu hadis, kalau Bapak Ibu temukan kalimat pembuka radhiyallahu anhuma, bukan anhu, itu artinya doa untuk anak dan orang tuanya. Jadi maksudnya, kalau ada orang tua menyiapkan anaknya belajar dengan benar untuk mendekat pada agamanya, lalu dia praktekkan, itu Anda dapat pahalanya, Pak. Masya Allah, Bapak sekolahkan anak bisa di sekolah Islam. Dari TK bisa di Baitur Rahim, ada yang di Al-Ikhlas, ada yang di Al-Furqan, macam-macam sekitaran sini. Anak itu tiba-tiba mempraktekkan. Dari mulai ngajinya, belajar sholatnya, itu Anda dapat pahalanya tuh. Sampai meninggal. Jadi selama anak itu hidup, dapat pahalanya. Tapi kalau Anda cuma sekolahkan di tempat-tempat umum misalnya, yang tidak ada nilai agamanya, itu Anda nggak dapat bagiannya. Nggak dapat. Bagian akhirat maksudnya. Dunianya dapat insya Allah. Kalau juara 1 yang ditanya orang tuanya. Mana orang tuanya gitu kan? Masya Allah. Cuma di akhirat nggak ada. Nggak ada. Jadi maksud saya coba seimbangkan. Ya. Tapi tidak harus menarik dari sekolah umum. Tidak. Jadi berikan lagi bekal yang lain. Ya. Teman-teman punya sekolah anak-anaknya misalnya di sekolah umum silahkan. Sisi lain bekali dengan agamanya. Ini ada faedahnya di sini. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma minal ayyami." Mohon izin saya agak cepat ya. "Ma minal ayyami." Tidak akan pernah ditemukan perjalanan hari dalam setahun. Jadi kalau setahun ada 365 hari dalam hitungan Masehi atau 354 dalam hitungan Hijriah, ya. Kata Nabi, tidak akan ditemukan dalam hitungan hari ini al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi. Saat amal soleh kalau dikerjakan di beberapa hari ini, nilainya akan dicintai oleh Allah. Ya, nilainya akan dicintai oleh Allah. Baik. Jadi kalau Anda ibadah misalnya dalam setahun ada 365 hari, misal saja, nah ada beberapa hari saja kalau Bapak Ibu ibadah itu dicintai oleh Allah amalan kita. Barusan kan kita sholat subuh ya. Tapi sholat subuh kita ini belum tentu Allah cinta. Ya, belum tentu. Diterima insya Allah. Ya, tapi dicintai belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Nanti ada 2 sifat amalan yang menjadikan amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 sifat amalan. Ya, nanti kita lihat. Min hadhil ayyamil ashri, ya, min hadhil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Dia ada 10 hari aja dari perjalanan 365 hari atau 354 hari di dalam kalender Hijriah. Jadi cuma 10 hari aja Pak Bu. Kalau Bapak Ibu lakukan amalan ya di hari itu, maka cinta Allah bisa didapatkan. Ya, cinta Allah bisa didapatkan. Pelan-pelan. Apa istimewanya amalan yang dicintai Allah? Ya, apa istimewanya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ambil kaidahnya dulu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Saya akan langsung ke poin-poinnya saja ya. Ya, nanti urutan-urutan penjelasan lebih lengkap nanti saya berikan referensi rujukan di akhir. Lihat kalimatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Ya. Katakan Muhammad jika kalian mencintai Allah. Fattabi'uni, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti aku. Ikut Nabi. Ya. Jadi pertama sifat amalan, tadi kan saya sebutkan ada 2 ya. Sifat amalan yang dicintai Allah itu salah satu sifatnya adalah dilakukan dengan cara mengikuti tuntunan Nabi. Ya, saya ulang ya, dilakukan dengan cara mengikuti tuntunan Nabi. Misal barusan kan ada sholat ya, kita tunaikan tuh. Ya, sholat subuh misalnya, alhamdulillah berjamaah. Pertanyaannya, apakah setiap sholat yang kita kerjakan sudah sama dengan sifat sholatnya Nabi? Ya, jangan-jangan kita sholat selama ini, maaf, Nabi nggak pernah tuntun tuh cara gerakan dan bacaan kita. Ya. Cek aja dari mulai berdirinya misalnya. Yang dituntun Nabi itu, ya saat Anda berdiri aja membuat saf, yang dituntun Nabi, yang dimintakan itu rapat dan lurus. Apa ukuran rapat dan lurusnya? Bukan ukuran kita. Ya, bukan kelihatan rapat disebut rapat, kelihatan lurus dikenakan lurus, tidak. Ada ukuran Nabi. Kalau ukuran Nabi berarti harus menggunakan hadis.
Ya, misal di Abu Daud nomor hadis 666, ukuran rapatnya bagaimana? Ya, ukuran rapatnya yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu antara yang depan dengan yang belakang itu nempel. Ya, nggak terpisah begini. Jadi kalau Anda misalnya sholat begini, maaf, ya, kakinya kan suka keluar begini ya. Ya kan? Yang depan ini ke kanan, yang kiri ke kiri, kan? Terbuka begini, tumitnya nutup ke belakang kan? Umumnya begini. Nah, ini kalau sholat, sah sholatnya, sah, tidak ada masalah. Tapi kata Nabi, wala tadharu furjatin nisyaitan. Jangan berikan celah untuk setan masuk. Jangan berikan celah. Nah, kalau Anda posisi begini, otomatis yang sebelah kiri kakinya ini kan begini. Nempel ujungnya ya. Nempel ujungnya, tapi bagian belakangnya terbuka. Ya. Nah, ini disebut furjat. Furjat ini celah kecil yang muncul dari satu bagian yang menutup begini. Ini nutup, ini ada celah, ini furjat. Ini setan masuk. Kata Nabi kalau setannya masuk ke sini, itu fayaqulu udhkur kadza udhkur kadza. Maka saat seorang mulai bertakbir dia akan berkata, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya jangan heran, coba cek aja masing-masing tadi. Begitu Anda bertakbir pasti keluar tuh ingatan macam-macam. Yang tidak ingin Anda ingat. Ya. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai orang salat ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Nah, itu baru sifat berdiri itu. Ya. Jadi kalau yang terbaik kata para ulama, kalau Anda ingin tutup celahnya, berdiri yang lurus, tempelkan depan dengan belakangnya. Ya. Ini bukan persoalan aliran tertentu, bukan. Ini persoalan hadis. Persoalan hadis. Jadi kalau Anda berdiri begini, itu sah-sah saja, salatnya sah. Sah, ya, secara rukun dan syarat. Cuma barangkali berpotensi banyak digoda setan, belum sesuai dengan sifat salat Nabi. Jelas ya? Lurusnya apa ukurannya? Maaf, ukuran lurus itu bukan kaki. Kadang-kadang sering lihat ke kaki lurus, kaki yang dilihat itu keliru. Ukuran hadisnya bahu. Bahu, kan? Kata Nabi aqimus sufuf, kan? Wa makna aqimus sufuf wa hafu bainal manakib, dan luruskan bagian diketahui lurusnya kaki ini dengan cara lihat lurus enggak bahunya, sejajar enggak? Bagaimana cara menyejarkan bahu? Yang diluruskan bukan kaki bagian depan, itu salah. Ya, bukan bagian depan, kadang-kadang jarinya diluruskan bagian depan. Kalau kaki bagian depan diluruskan jarinya, otomatis bahunya nggak akan sejajar. Yang diluruskan tumit bagian belakang. Makanya dibuat garis di sini untuk meluruskan tumit, bukan meluruskan kaki bagian depan. Coba cek dari sekian kali berjamaah, berapa yang sesuai dengan itu. Cek aja. Ya, berarti sholat kita belum sesuai dengan sifat Nabi, belum dicintai amalannya. Belum dicintai. Ya, kalau sholat, iya nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah sah sholatnya, kewajiban selesai. Tapi tidak masuk pada amalan yang dicintai. Jelas di sini? Baik. Jadi ikuti Nabi, tapi bukan cuma sholatnya saja. Karena diatur nanti di Quran surah ke-59 ayat ke-7, posisi paling kanan di pertengahan, ya. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu. Semua yang dibawa oleh Rasul, itu kerjakan. Bukan cuma sholatnya, jadi lisannya harus seperti lisan Nabi. Lihat tuntunan Nabi dalam bicara. Ya, Nabi tidak pernah mengajarkan mencela orang lain, ya, berdusta, berselisih dan sebagainya. Ya, pandangannya sampai ke ujung kaki. Jadi kalau orang misalnya mohon maaf salatnya seperti Nabi, bagus 50% dapat. Tapi lisannya nggak seperti Nabi, 50%-nya hilang. Ya, jadi semua aktivitas kehidupan kita, kalau itu dilakukan dengan cepat, yuhibbukumullah, cinta Allah akan diberikan. Jadi kalau ada orang beramal dalam kehidupannya, seluruh amalan, mau makan ikut bagaimana Nabi membimbing, mau minumnya sampai tidurnya lagi, itu cinta Allah akan diberikan. Kaidahnya, kalau cinta Allah sudah diberikan, lihat keutamaannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Hal pertama yang diberikan oleh Allah pada hamba yang dicintainya, semua dosanya digugurkan. Demi Allah saya katakan, semua dosanya, bahasa Qur'annya. Enggak ada min di situ. Kalau ada min, ya ada di ayat lain, yaghfir lakum min dzunubikum. Ada minnya. Jadi enggak semua. Sebagian aja. Ya. Tapi ini minnya dibuang, enggak ada. Wa yaghfir lakum dzunubakum, semua dosanya dihabiskan, selesai. Masya Allah. Ya, lumayan Pak, semua dosa itu. Pagi ini aja dari bangun tidur sampai hari ini tuh ya, sampai jam sekian, baru mungkin 2 jam, berapa dosa yang sudah kita buat? Baru 2 jam tuh. Ya. Ini semua dosa digugurkan. Jadi sifat amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu menggugurkan keseluruhan dosa. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, yang paling menarik ada amalan-amalan yang bila dikerjakan 10 hari aja, itu selama 10 hari ya Allah turunkan cintanya bagi siapa yang menginginkannya. Artinya selama 10 hari bulan Dzulhijjah itu ada potensi dosa-dosa kita itu habis Pak. Jadi kalau nggak dimanfaatkan rugi luar biasa. Anda dikasih Ramadan 30 hari nggak dimanfaatkan,
Masya Allah gitu kan. Sekarang dikasih lagi 10 hari. Masih kurang juga. Anda butuh berapa hari lagi untuk mengampuni dosa-dosa? Ya. Nah, jadi kita keluarkan amalan-amalan itu. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Sekarang kita bertanya, ya Rasulullah. Ya, kalau ada waktu yang istimewa itu, apa yang harus kami kerjakan? Baik, kita ambil sunnahnya dengan cepat. Ya, saya langsung fokus ke intinya. Satu. Pelan-pelan. Petunjuk Nabi di hadis ini, ya, petunjuk Nabi yang pertama, perbanyak amal soleh. Jadi 10 Dzulhijjah ini, 1 sampai tanggal 10, apa yang kita kerjakan? Ya, apa yang kita maksimalkan? Ya, kita keluarkan amalan-amalan Nabi. 1, perbanyak amal soleh. Dari kalimat Nabi, al-amalu soleh di hadis ini. Ya. Ma minal ayyami al-amalu salihu fiha. Tidak ditemukan perjalanan hari saat amal soleh di dalamnya, kan? Ahabbu ilallahi min hadhil ayyamin ashri. Baik. Amal soleh apa saja? Nanti kan rumusnya, saya berikan rumus cepat ya. Kalau ada kalimat menggunakan alif lam di dalam Al-Quran atau dalam hadis, ya, itu setidaknya punya 2 arti. Arti pertama disebut dengan ta'rif, pengkhususan. Ya, pengkhususan. Naqal, handphone. An-naqal, handphone yang ini, bukan yang lain. Yang kedua disebut dengan istighraq. Istighraq, sesuatu yang luas, yang umum, yang enggak ada batas. Enggak ada batas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Enggak ada batasnya memuji itu. Ya. Jadi jangan kalau lagi dapat sesuatu memuji, sedang sakit hilang pujian. Ya, hati-hati. Sedang dapat harta benda luar biasa, pekerjaan meningkat, ya. Mohon maaf ya. Misal materi cukup meningkat, alhamdulillah ya Allah. Begitu diuji dengan kebangkrutan, menyesalnya luar biasa. Nggak ada pujian lahir lagi. Padahal semua milik Allah, bukan pujian kita. Ya. Nah, jadi diartikan segala di situ. Jadi dalam segala keadaan, kondisi, tetap kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, serahkan pujian pada Allah. Nah, al di sini yang menyertai amal soleh itu menunjuk pada makna yang kedua. Semua amal soleh yang mungkin dikerjakan. Karena itu saran saya, ya. Dari keterangan Nabi ini dibiasakan oleh sahabat, Pak, Bu. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu kalau sudah mendapatkan petunjuk, semua amal soleh di dalam Quran dan hadis itu dikeluarkan. Dikeluarkan. Ya. Kemudian mulai direncanakan. Itu yang nanti dikerjakan saat masuk bulan Dzulhijjah. Ya. Di rumusnya dari Nabi, antum dari sekarang ini, keluarkan amalan-amalan soleh yang mungkin dilakukan. Ya. Punya catatan khususnya, kalau bisa bikin table. Nanti begitu masuk awal Dzulhijjah, itu aja yang dikerjakan. Saya beri rumus cepat ya, rumus cepatnya, semua amal soleh di Quran itu, semua amal soleh di Quran bisa dideteksi, diketahui, bersanding dengan kalimat iman. Jadi setiap ada kalimat iman itu pasti amal soleh, pasti amal soleh. Ya. Baik, kita ambil contoh misal, wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus salihat. Rinciannya, ya, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah menyebutkan kalimat iman, menyebutkan salat. Nah, maka rumusnya misal keluarkan salat-salat yang ada di Quran dan hadis, itu yang nanti kita maksimalkan 10 hari pertama Dzulhijjah. Baik, jangan cuma fardu aja, Pak. Kalau cuma fardu aja, Masya Allah itu masih kecil, masih minim. Ya. Jadi kalau antum sampai usia sekarang baru mengerjakan salat fardu, jangan bangga dulu, yang lain juga ngerjakan. Ya. Kalau sampai di masjid pas adzan, jangan bangga dulu. Tepat waktu nih adzan. Tidak, anak kecil aja sekarang sebelum adzan sudah di masjid. Nah, coba cek tuh beberapa masjid itu. Sebelum adzan, Pak, sudah pada ke masjid. Anak usia 4 tahun, 5 tahun. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, udah qomat belum ke masjid juga. Ya butuh berapa tahun lagi mau ke masjid? Ya kan? Padahal anak-anak itu dihadapkan di hadapan mata kita itu. Ya, dihadapkan, kita kelihat. Masya Allah malah direkam. Anak-anak sudah senang ke masjid. Yang merekam gak ke masjid. Kan aneh gitu kan? Anaknya 4 tahun ke masjid, bapaknya malah nonton di rumah. Akan jadi persoalan di sini. Bapak yang dihisab loh. Anaknya 4 tahun belum masuk hisab. Belum taklif gitu kan. Saya mau kembalikan lagi. Jadi sholat keluarkan. Jenis sholat-sholat itu. Yang fardu ada berapa rakaat? 17 rakaat ya. 5 waktu. Belum tahajudnya keluarkan. Sholat duhanya, sholat syuruknya. Macam-macam. Jadi semua jenis sholat keluarkan. Ya. Dan saya mohon Pak Bu ya. Saya mohon 10 hari ini aja coba latihan. Mulai dari sekarang supaya terbiasa ya. Malam bangun, kalau tadi kelewat ya nunggu malam besok kalau hidup ya. Makanya kalau ada kesempatannya jangan ditunda karena besok belum tentu hidup. Itu poinnya. Sekarang ada syuruk nih, habis selesai kajian ada syuruk.
ya antum lewatkan, ya nunggunya besok lagi kalau hidup. Ya, jadi dalam setiap amalan itu kalau diberikan peluang jangan ditunda. Sifat menunda amal itu berpotensi meninggalkannya. Berpotensi meninggalkannya. Setan itu cerdik, ya, jenius. Jadi kalau Anda kehilangan kesempatan, belum tentu besok dapat. Ya. Jelas sampai sini? Nah, jadi pertama keluarkan jenis amal soleh di Quran. Ya, ada infak, ada bacaan Quran, dan macam-macam. Bikin target dah. Ya. Misal bacaan Quran baru baca aja. Ya. Coba cek tuh setiap hari berapa ayat yang dibaca. Jangan-jangan hari ini pun nggak punya rencana mau baca berapa ayat tuh. Tapi olahraga udah punya rencana, jam sekian saya olahraga. Masya Allah, kajian belum selesai udah pamit, siap-siap olahraga ya, jalan-jalan dan sebagainya. Bisa kejadian, tapi baca Quran nggak punya rencana. Pada aneh ini ya, urusan dunia yang sementara rencananya jelas banget. Mau kerja, oh jam kerja jam 8 ke Jakarta, berarti ada macetnya. Sampai macetnya dipetakan tuh. Macet di titik ini, di Halim jam sekian, ada potensi begini. Masya Allah, 7:30 sudah di sana. Pernah nggak antum belajar ke akhirat tuh begini, macetnya dihisab nih, yang bikin macet begini. Berarti saya harus cepat nih, harus cepat duluan sampai sebelum yang lainnya. Pernah bikin nggak? Ini untuk yang sementara aja, masya Allah rencananya begitu luar biasa. Padahal ketika meninggal dunia yang dihasilkan tuh belum tentu dipakai. Coba cek antum, cari luar biasa, berangkat gelap, pulang gelap, bikin rumah, begitu jadi rumah meninggal, tinggal enggak, ya, istirahat juga enggak di situ, masuknya di alam kubur. Ya kalau sudah masuk ke alam kubur, ke akhirat, gak ada meninggal lagi. Jadi kalau antum miskin bakal akhirat, di akhirat miskin terus, gak akan pernah jadi kaya. Tapi kalau antum pernah miskin di dunia, gak usah khawatir kok. Meninggal, status hilang. Coba ceknya, antum jangan bangga kalau jadi orang kaya. Begitu meninggal gak ada statusnya. Di batu nisan juga gak ditulis kan? Di batu nisan gak ditulis. Cek di tanah kusir, ada gak batu nisan? Orang terkaya, bapak, gak ada. Sama aja kan orang paling miskin. Almarhum sekian, fulan bin fulan, wafat tahun sekian, selesai. Tapi di akhirat tidak. Anda kaya, disanjung oleh Allah. Hafalan Quran Anda banyak, sampai hafal, disanjung, diumumkan. Seluruh penduduk langit dan bumi tahu. Anda kaya di galaksi, orang galaksi aja yang tahu. Orang Jakarta enggak. Ya, coba cek ke seluruh dunia, belum tentu ada yang tahu. Silahkan bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Saya orang paling kaya. Orang ujung Afrika nggak akan kenal. Nggak ada. Tapi kalau Anda kaya di akhirat, penduduk langit dan bumi, jin dan malaikat itu menyaksikan. Ayo bikin. Ya cobalah cara berpikir kita rubah sedikit mumpung masih hidup. Ya berdoa kepada Allah, minta dilembutkan hati, minta dibimbing dan sebagainya. Mau kapan berubahnya kan? Dan saling mendoakan, jangan soleh sendirian. Jangan soleh sendirian, ada tetangga belum bisa ke masjid, doakan, jangan dicela. Tahu nggak? Itu tetangga saya udah puluhan tahun nggak pernah mau ke masjid sampai sekarang. Ya, Anda ngapain? Ya, saya sering katakan barangkali dititipkan kepada Anda menjadi tetangga karena cuma Anda yang bisa mendoakan. Mengajak gitu ya. Nah, jadi rumus pertama, coba kalau bisa Pak 10 hari itu keluarkan. Saya harus khatam Quran nih, misal baca aja 30 juz dalam 10 hari. Berarti 1 hari 3 juz. Masya Allah. Oh belum kuat, buat 15 juz. 1 hari 1 juz setengah. 1 juz setengah itu paling 200 ayat. 200 ayat dibagi 5 kali waktu sholat. Masya Allah. Jadi dibagi 5, 40 ayat. Ya, cuma 40 ayat kok. Ya, dibagi 2 lagi. Sebelum sholat 20 ayat, setelah sholat 20 ayat. 20 ayat itu berapa menit sih? Gak nyampe 10 menit. 5 menit selesai, jadi Anda cuma butuh 10 menit setiap kali sholat. 5 menit sebelum, 5 menit setelah, untuk 15 juz. Kalau Anda tambah lagi 10 menit sebelum, 10 menit setelah, Masya Allah, khatam Quran tuh. Ya, kalau lancar bacaannya. Kalau enggak, Alhamdulillah, pahalanya 2 kali lipat kan? 2 kali lipat. Bukankah hadis yang mengatakan demikian? Kan? 2910, ya kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca, ya Masya Allah, 1 huruf dari Quran mendapatkan 10 kebaikan. Ya, tapi di nomor hadis 2920-nya, walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi, sedangkan orang yang terbata-bata dan berat mengucapkan hurufnya, falahu ajran. Dia mendapat 2 kali pahala dari yang lancar. Masya Allah. Pilih mana? Lancar 1 pahala, enggak lancar 2 pahala. Ya pilih lancar. Pilih lancar ya, Masya Allah. Ya. Baik, karena nanti ada kemuliaan-kemuliaan yang lain. Kemuliaan, jangan ditafsirkan berbeda ya, kalau gitu saya nggak lancar aja lah gitu. Itu keliru juga, ada konsep hadis-hadis yang lainnya. Tapi kita teruskan, satu itu saya agak cepat karena waktu kita terbatas. Di antara sekian amalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, disebut dengan amal saleh, mana yang paling utama? Ya, mana yang paling utama? Biasanya kan sebagian orang ingin cari yang paling utama. Ya, kan di Quran itu ada sholat, ada baca Quran, ada infak, ya bersanding dengan iman.
Ternyata di hadis Nabi yang tadi Anda catat riwayat Abu Daud nomor hadis 2452, di antara sekian amal saleh itu ada satu yang diistimewakan sampai disampaikan langsung oleh istri-istri Nabi. Ya, an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka menyampaikan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan. Jadi kalau ada kata kana bersanding dengan orang itu kebiasaan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Beliau berpuasa, memperbanyak puasa di 9 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ini ada amalan khusus dia. Jika Bapak Ibu mungkin bisa melakukan, yang paling istimewa di antara sekian amalan itu puasa. Ya, puasa. Usahakan tanggal 1 sampai 9. Ya. Jadi ada 2 pertanyaan di sini kan? Pertanyaan pertama, kenapa puasa? Ya, kenapa puasa? Baik, ada rumus nanti dalam fikih ibadah. Puasa itu di antara amalan yang saat dikerjakan bisa menghimpun amalan-amalan lainnya. Kalau yang lain tidak umumnya. Coba Anda sholat deh ya. Anda sholat, begitu mau ruku depan ada kotak infak. Bisa nggak begitu ruku keluarkan dulu? Keluarkan lumayan infak nih. Lagi sholat kan tidak kan? Sholat, infak. Tapi puasa tidak. Keunggulan puasa begitu dilakukan amalan lain ikut. Ya, saya sering ungkapkan ini dalam berbagai kesempatan. Silahkan cek. Anda dalam kondisi misal tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu aja kalau terlambat nggak ada getaran biasa umumnya. Tapi kalau sedang puasa, jangankan fardu, sunnah saja tertinggal sedikit sudah ya Allah terlambat saya. Ya, coba cek saat Ramadan itu. Adzan subuh berkumandang, ya Allah terlambat saya. Padahal pas adzan itu, tapi merasa terlambat. Anda tidak puasa belum tentu baca Quran. Tapi kalau sedang puasa, Masya Allah, getarannya ada, pengen baca. Anda tidak puasa, ada orang minta-minta, depan lampu merah tuh. Di depan mata, belum tentu dikasih. Tangan diangkat begini. Tapi saat puasa, yang nggak kelihatan mata pun Anda catat tuh. Berapa fakir miskinnya di sini? Berapa anak yatimnya? Ramadan kan begitu kan? Dan hebatnya puasa, itu bisa menekan maksiat, Pak. Menekan maksiat. Itu keutamaannya. Ya. Jarang orang puasa bermaksiat itu jarang. Ya. Mau bohong ditahan-tahan, kan Masya Allah. Minimal takut batal puasanya. Ya. Ji, kemarin kemana? Waduh, bingung mau dijawab, takut batal. Ntar deh maghrib saya jawab. Nunggu maghrib dulu. Ya. Jadi dia tahan-tahan tuh, begitu maghrib lupa, gitu kan? Bisa terjadi. Jadi dia mengumpulkan amal saleh, menekan maksiat itu puasa. Ya, makanya usahakan betul kata Nabi, begitu masuk ke awal Dzulhijjah Anda puasa. Kapan waktunya? Silahkan perbanyak, tanggal 1 sampai 9. Redaksinya perbanyak. Jadi kalau bisa 9 hari penuh, alhamdulillah, itu bagus. Ya, kalau nggak bisa, ya 3 hari, 5 hari. Makanya latihan dari sekarang. Ya. Besok tuh mulai latihan, Pak. Hari Senin, Bu. Kalau nggak ketemu Senin besok, nunggu hari Kamis. Kalau hidup, ya, Masya Allah. Jadi selalu begitu. Tanyakan. Kalau ada kesempatan, besok kamu kesempatan nih. Kalau nggak, kamu nggak hidup, gitu kan? Ya, belum tentu. Lakukan. Kalau ada kesempatan, kita buat petanya. Baik. Bismillah. Jadi puasa kerjakan, kalau tidak mampu pun misal mengerjakan runtutan ini, misal halangan bagi perempuan, belum tentu bisa puasa misal karena ada libur tertentu. Maka kalau bisa dan kedapatan sucinya misal, tolong semaksimal mungkin tanggal 9-nya. Tanggal 9 Dzulhijjah. Itu puasa istimewa. Ya. Saking istimewanya, saya agak cepat, Nabi mengkhususkan kalimat khusus pada puasa di hari ke-9 ini. Ya. Diriwayatkan di hadis Muslim, kitabnya saya bawa, nomor hadis 1162. Saya agak cepat sedikit ya, nanti saya berikan rujukan di akhir TV untuk kajian lebih lengkapnya. Sudah? Hadis Muslim nomor hadis 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansari. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Qatadah, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau, menyampaikan, alhamdulillah, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Di riwayat lain an shaumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa ya, di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Ini penting, nanti saya tuliskan. Saya berikan tulisan sebentar ya. Redaksi hadisnya begini. Siyam yaum Arafah, ada yaumnya. Ingat ya, Siyam Yaum Arafah. Suka agak keliru, sebagian orang mengatakan Saum Arafah.
Kalau cuma disebutkan Nabi mengatakan siam Arafah, puasa Arafah. Arafah itu menunjuk pada momentumnya. Ya, momentum orang wukuf. Jadi kalau bahasanya puasa Arafah, maka nggak ada penafsiran. Semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang wukuf. Jadi nggak usah ada penafsiran. Nggak usah ada penafsiran. Jadi begitu di Saudi misalnya wukuf sekarang, kita ikut puasanya di hari itu. Jelas ya? Itu kalau tidak menggunakan yaum. Tapi kalau menggunakan yaum itu disebut dengan dzarfuz zaman, ya. Huruf yang melekatkan sesuatu pada waktunya, bukan momentumnya. Menunjuk pada waktu. Ya. Di yaum itu menunjuk pada waktu. Maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Ya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 apa 9? 9. Ya. Di waktu orang wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara sudah masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya. Jelas ya? Yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Ya, misal sekarang di Saudi. Ya. Misal, mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal Dzulhijjah beda dengan Saudi misal, karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu. Ya, dalam hal tertentu, kondisi tertentu, misal saja. Nah, maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini. Ya, karena zona itu bisa berbeda, Pak. Ya. Saya sering katakan begini, Saudi dengan Indonesia beda berapa jam? Wah, antum ukurnya ke Jakarta 4 jam, di Papua 6 jam. Indonesia itu kan luas, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Masya Allah. Jadi kalau kita ukur dengan Papua 6 jam, Jakarta 4 jam. Nah, sekarang lihat begini misal, ini baru Papua ya, belum negara-negara lain yang bedanya cukup jauh. Ya, ketika Saudi menetapkan tanggal 9 Dzulhijjah, ya, misal maghrib di Saudi, misal jam 7, di Papua jam berapa? Udah jam 1. Udah jam 1 dari dini hari, di Saudi baru maghrib. Artinya ke Saudi ketika masuk misalnya waktunya jam subuh misal saja jam 5. Jam 5 di Papua udah siang. Udah siang, bahkan sebagian sudah beda waktu. Yang jadi persoalan misalnya kalau Saudi duluan, Saudi sudah tanggal misalnya 9 Dzulhijjah rahmakallah. Di sini sebelumnya. Bisa terjadi. Jadi begitu sana sudah masuk maghrib, di satu tempat misalnya baru masuk ke awal tanggal 9. Ya, baru mau subuh gitu kan itu belum nyambung, waktunya berbeda. Dari segi penunaiannya ini kaidah. Dan di sini sepakat bahkan ulama-ulama di Saudi pun memberikan fatwa. Jadi kalau di satu negara zona waktunya berbeda jauh, ya tidak terlampau dekat, yang bisa melahirkan perbedaan waktu, maka waktu di negara tersebut yang diikuti. Kecuali kalau waktunya dekat sekitaran Teluk, kemudian UAE, Qatar, bahkan kami sampai ke Libya. Itu kalau Saudi musim haji sudah ikut waktu Saudi, ya nggak ribut-ribut lagi. Kecuali kalau yang masanya cukup agak jauh seperti kita saat ini di beberapa tempat. Jelas ya? Jadi nanti kalau pemerintah menetapkan waktu misalnya bersamaan, alhamdulillah. Kalau tidak ikuti waktu kita. Jelas ya? Baik, itu pahalanya Pak, sehari aja Bu, sehari aja. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Bisa menggugurkan dosa setahun berlalu, plus menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Lumayan. Anda puasa sehari, dosa setahun gugur. Setahun Pak. Yang hari ini aja belum tentu diampuni. Ini setahun. Masya Allah dia. Dan yang paling menarik bahasanya, lihat cara menerjemahkannya ada sementara, mohon maaf yang keliru menerjemahkan. Ada yang mengatakan mengampuni dosa setahun berlalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah kalau setahun yang akan datang sudah diampuni dosa, berbuat dosa aja. Itu ada sendal di depan bagus-bagus, ambil nanti. Ya, Masya Allah. Karena nggak dihukum, dan dia dihukum nggak dihitung. Nah, itu cara berpikir yang keliru. Jadi menerjemahkannya, mengampuni dosa yang telah lalu setahun, dan menjaga orang ini tidak berbuat dosa untuk setahun yang akan datang. Artinya kalau ada orang, maaf ya, ada orang berpuasa Arafah, setelah puasa masih bisa berbuat dosa dari ujung kepala sampai ujung kakinya, berarti puasanya gagal. Jelas ya, puasanya gagal. Misal setelah puasa Arafah berdusta, nah itu tanda pertama puasanya gagal, tidak bernilai. Ya cuma menahan lapar dan haus saja. Jelas sampai sini? Saya tutup bagian terakhir dan di sini nanti kita lihat bagian yang terakhir ada amalan khusus. Ya, amalan khusus. Jadi ini tadi masih umum ya. Bagi yang tidak berangkat haji, silakan keluarkan amal soleh, berpotensi dicintai Allah, diampuni dosanya. Yang kedua di antara amal soleh itu puasa. Yang ketiga di antara puasa ini yang paling utama, coba jangan sampai tertinggal puasa Arafah. Taib. Yang keempat ini yang paling khusus. Di antara orang yang tidak haji,
Ada yang akan melakukan amalan yang tidak dilakukan oleh seluruh muslim. Disebut dengan kurban. Ya, disebut dengan kurban. Kan tidak setiap orang nanti bisa berkurban ya. Nah, ini saya baca satu aja sedikit ya untuk melengkapi waktu. Setelah ini kita tutup dulu. Ini ada sunnah-sunnah terkait dengan kurban. Sunnah-sunnah terkait dengan kurban. Setiap dikerjakan sunnah-sunnah ini pahalanya banyak, Pak. Jadi kalau Anda kehilangan sunnah ini, sayang. Ya, sayang, potensi pahala nggak dapat. Nunggu lagi setahun lagi. Sekali lagi kalau hidup, gitu kan? Nah, jadi persoalannya adalah sementara orang berkorban seringkali cuma nitipkan uang korban ke satu masjid atau satu tempat terus nungguin sampai tanggal 10. Ya, sementara sunnah-sunnahnya nggak diikuti. Oh, itu nggak dapat pahala, sayang. Ya kalau cuma nunggu-nunggu saja sayang. Ya, sayang, potensi nggak dapat. Apa di antara sunnahnya? Kita langsung ambil dari kitabnya saja. Ya, kita bacakan. Di antara yang pertama, kita lihat di hadis riwayat Muslim, alhamdulillah. Nomor hadis 1977, bab yang ke-39. Ya. Jilid yang ke-7, halaman 152. Untuk pembukanya. Baik, sunnah pertama. Jadi Anda kalau nanti mau berkorban, tolong garis bawahi betul ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab, satu pembahasan. Babu nahyi man dakhala alaihi ashru dzil hijjah wa huwa muridu tadhiyah. Satu pembahasan tentang larangan. Nah, jadi sunnah pertama bentuknya bukan perintah tapi larangan. Awas ya. Jadi ada sunnah bentuknya perintah, ada sunnah bentuknya larangan. Tidak setiap sunnah itu perintah, ada juga larangan. Nah, itu pahalanya sama. Ya. Baik, pelan-pelan. Babun nahyi, bab tentang larangan. Man dakhala alaihi ashru dzil hijjah, bagi siapa yang telah memasuki awal 10 pertama Dzulhijjah, maksudnya tanggal 1 Dzulhijjah sudah masuk gitu kan? Wa huwa muridu tadhiyah, dan dia menginginkan untuk berkurban. Ya. Jadi ada orang yang memang sudah punya rencana untuk berkurban. Kalau Anda sudah punya rencana, sudah disiapkan, hewan sudah mau dibeli, kan? Maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah, sunnah pertama, an ya'khudha min sya'rihi aw adharihi syai'a. Nahyun an ya'khudha min sya'rihi aw adharihi syai'a. Itu ada larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya. Saya ulang, larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya. Baik, yang pertama, larangan ini berlaku khusus bagi yang akan berkorban saja. Kalau yang tidak perlu. Jadi ini bagian pertama. Yang kedua, sifatnya adalah jika sudah ada keinginan, kehendak yang disertai kemampuan untuk berkorban. Jadi kalau begini, Anda siap korban, uang ada, kan? Uangnya ada, sudah disiapkan, mau beli hewannya, sebelum masuk Dzulhijjah, maka tanggal 1 larangan sudah berlaku. Tapi kalau Anda baru dapatkan uangnya misal, ya sudah ada kepastian dengan izin Allah, misalnya insya Allah tanggal 3 baru dapat, maka tanggal itu baru berlaku larangannya. Jelas ya? Dapat uangnya tanggal 5, tanggal itu baru berlaku. Jelas ya? Dapat uangnya tanggal 7, tanggal itu baru berlaku. Dapat uangnya tanggal 10, tidak berlaku hukumnya. Jelas ya? Tidak berlaku hukumnya. Karena ini hanya berlaku bagi tanggal 1 sampai dengan menjelang akan dipotong hewan korbannya. Ya. Jelas sampai sini? Taib. Sifat larangan ini, sifatnya bukan wajib. Awas. Jadi kalau Anda misalnya lakukan pun, misal saya mau potong kuku saja, ya, dosa sih tidak. Cuma kehilangan banyak pahala. Jelas ya, kehilangan banyak potensi pahala. Nanti kita akan lihat apa maksudnya, kenapa dilarang potong kuku dan rambut. Ya, kenapa dilarang potong kuku dan rambut. Yang ketiga, perhatikan betul ya, ini sering keliru di sini. Sering keliru. Hadis ini jelas menunjukkan dari semua kalimatnya, bahkan nanti runtutan keterangannya, yang dimaksud larangan itu berlaku pada orang, bukan pada hewannya. Bukan pada hewan. Nah, ini ada kekeliruan-kekeliruan yang menyebar di masyarakat menunjukkan bahwa, nanti saya perjelas lebih jauh di siaran yang lain, bahwa ada sementara mengartikan yang dilarang itu adalah memotong kuku dan bulu hewan kurbannya. Ini yang jadi fatal, kesalahan ini terjadi, maaf, adanya proses penerjemahan, khususnya di Indonesia, yang punya kebiasaan buruk. Jadi penerjemah ini kadang-kadang penerbitnya membagi-bagi terjemahan nih. Ya. Ini misalnya Sahih Muslim nih, dibagikan ke sekian orang, 3 orang terjemahkan. 3 orang ini kan kapabilitasnya berbeda-beda. Dan tidak bisa membedakan antara bahasa hadis dengan bahasa fikih. Apa yang terjadi? Ada yang mengartikan larangannya, larangan memotong kuku dan bulu binatang korban. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini saya ada kopiannya ya. Nanti lebih jelas lah bisa kita bahas di kesempatan lain. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
ya di halaman 899 ditulis kitab kurban dan disandarkan pada seorang syekh yang sangat populer sekali. Ya, syekhnya nggak salah, yang salah yang terjemahkan. Ya, terjemahannya, apabila 10 hari pertama telah tiba dan seorang di antara kalian bermaksud hendak berkorban, maka janganlah dia mengambil bulu dan kuku binatang korbannya. Ini sudah fatal. Fatal kesalahannya. Dan disebarkan dan orang mengamalkan ajaran yang salah. Baiknya, di mana letak kesalahannya? Satu, redaksi hadisnya menunjukkan pada orang. Disebut oleh Nabi rambut. Pak, Ibu sekalian, mohon maaf ya, mohon maaf. Di sini rambutnya menggunakan kata basyar. Rambut itu istilah khusus yang melekat pada manusia. Kalau pada hewan, bulu. Dan lain, bulu ayam, bulu kambing, ya, bulu sapi, bulu domba. Nggak ada rambut ayam. Rambut kelinci bagus banget ya, bulu. Itu ya. Kalau kita rambut, jelas ya? Itu bagian pertama. Yang kedua, di Sahih Muslim ini ada kita mesti belajar cara membacanya. Beda dengan baca Al-Bukhari, lain. Sahih Muslim ini ada hadis berbintang, ada hadis tidak berbintang. Kalau yang berbintang itu tandanya dia punya asbabul wurud, sebab hadis itu disampaikan. Sebab hadis ini sampai ke kita, sampai dirangkum oleh Imam Muslim, itu ada salangan beberapa sahabat yang belum tahu tentang informasi ini, mendekat ke Idul Adha itu pada masuk ke toilet, ke hammam. Ada yang cukur kumis, cukur bulu ketiak, macam-macam. Diadukan itu kepada Ibnu Musayyab yang punya hadis ini. Kata Ibnu Musayyab, "Hadza haditsun qad nusiya wa turika." Ini hadis sekarang sudah banyak orang yang lupa, banyak ditinggalkan. Kata beliau, disampaikanlah hadis ini, maksudnya orangnya. Orangnya, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Itu orangnya, kata Ibnu Musayyab. Yang ketiga, mohon maaf, ya, secara rasional saja dengan menggunakan logika, itu mudah dipahami. Mohon maaf, nggak ada faedahnya, nggak ada kerjaan motongin kuku hewan. Bapak mau ngapain motongin kuku sapi? Dan bagaimana caranya begitu dipegang kakinya, nendang dia aja gitu kan? Nah, itu nggak ada kerjaan motongin kuku sapi. Ya, jadi di sini ada sesuatu yang harus kita pahami lebih dalam. Dan ada maksudnya. Di sunnah yang pertama ini maksudnya supaya Allah berkenan nanti mengampuni dosa-dosa yang bersangkutan ketika hewannya disembelih. Di begitu hewan disembelih, dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku paling bawah di kakinya, itu Allah berkenan mengampuni. Khawatir ketika belum diampuni sudah dipotong, terpisahlah bagian dari dirinya. Bersaksi di akhirat nanti, gitu kan? Nah, padahal sebagian dosa-dosanya sudah terampuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru sunnah yang pertama, belum bagaimana nanti sunnah memilih hewan korbannya, sunnah cara menyembelihnya, sunnah cara membagikannya, termasuk persoalan-persoalan di dalamnya.